Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis benda penghantar kalor pada pembelajaran keempat. Disimak baik-baik ya. Nah, untuk pembahasan materi pada hari ini yaitu yang pertama, konsep konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sifat-sifat isolator dan konduktor. Yang ketiga, mengidentifikasi benda-benda konduktor dan isolator. Untuk materi yang pertama adalah isolator. Apa sih isolator itu? Jadi, isolator adalah bahan atau zat yang sulit atau bahkan tidak mampu menghantarkan panas dan listrik. Isolator juga dikenal sebagai hambatan listrik. Selanjutnya, dalam isolator, elektron valensia terikat erat pada atom. Bahan ini digunakan dalam perangkat elektronik sebagai isolator atau sebagai penghalang arus listrik. Contohnya apa? Contohnya yaitu kabel. Di dalam kabel, bahan konduktif digunakan dalam serat tetapi untuk alasan keamanan, bahan tersebut dibungkus dengan benda isolasi. Isolator tersebut juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, tahanan listrik atau panas besar. Bahan isolator mampu mencegah aliran arus listrik atau panas dari konduktor. Ini membuat bahan isolator memiliki ketahanan listrik atau panas yang baik. Yang kedua, kekuatan dielektrik yang baik. Pada prinsipnya, isolator harus memiliki kekuatan dielektrik yang baik. Dielektrik itu sendiri dapat dipahami sebagai gaya atau tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material tanpa merusak sifat isolatif material tersebut. Yang terakhir ada kapasitas listrik yang besar, yaitu bahan isolator mampu memiliki kapasitansi listrik yang besar. Tentu saja nilai tergantung terhadap jarak dua konduktor yang dihambat oleh bahan isolator, luasan permukaan konduktor, dan penggunaan permitivitas bahan isolator. Selanjutnya ada contoh-contoh benda isolator. Nah, anak-anak udah ada yang tahu belum apa contoh-contoh benda isolator? Yang pertama ada sarung tangan. Nah, pastinya anak-anak sudah tahu benda sarung tangan. Jadi, sarung tangan itu adalah contoh benda isolator karena sarung tangan terbuat dari kain. Kain memiliki sifat isolasi karena kain menghantarkan panas dengan lambat. Yang kedua ada termos. Karena dinding bagian dalam kaca botol berfungsi sebagai konduktor. Kaca tidak menyerap panas tetapi memantulkan kembali sehingga suhu air di dalam tidak keluar sehingga tetap hangat. Contoh yang ketiga itu ada botol plastik. Botol plastik tidak dapat menghantarkan listrik karena listrik bersifat isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Jadi, botol dan wadah makanan yang terbuat dari plastik kain adalah contoh isolator rumah tangga. Berikutnya ada fungsi isolator. Yang pertama, material listrik yang tidak dapat dialiri arus listrik. Yang kedua, untuk menyekat suatu penghantar bertegangan terhadap hantaran lain yang bertegangan ataupun tidak bertegangan. Yang ketiga, untuk melindungi keselamatan orang dari kemungkinan paparan arus listrik 60 volt. Selanjutnya, jenis-jenis isolator bisa dibedakan menurut zatnya. Yang pertama, zat padat, yaitu ada pualam, nika asbes, kayu kering, prispan. Yang kedua, ada setengah padat, yaitu aspal, damar, lilin, pernis. Yang ketiga, ada cair, yaitu minyak transformator. Yang terakhir, ada gas, yaitu hidrogen, nitrogen, udara kering, CO2 atau karbon dioksida, SF6, yaitu belerang hexfluorida. Materi selanjutnya yaitu konduktor. Apa itu konduktor?
Jadi, konduktor listrik adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Inti dari konduktivitas ini terletak pada kemudahan transfer elektron dari suatu titik listrik ke titik lainnya. Tujuan utama dari konduktor listrik adalah untuk membawa arus listrik. Konduktor memiliki inti atom yang terikat longgar dengan elektron yang dapat bergerak bebas. Proses hantaran listrik terjadi ketika suatu bahan bermuatan positif dihubungkan dengan penghantar listrik. Jadi, interaksi yang dihasilkan adalah transfer elektron dari konduktor listrik ke bahan bermuatan positif. Nah, anak-anak, ini ada sifat-sifat konduktor. Konduktor memiliki beberapa sifat yang memungkinkannya menghantarkan listrik atau panas. Sifat konduktor yang pertama yaitu memiliki daya hantar listrik. Daya hantar listrik diperoleh dari jumlah elektron bebas yang terdapat pada suatu bahan konduktor. Yang kedua, memiliki hambatan jenis atau resistivitas rendah. Semakin rendah hambatan jenis atau resistivitas bahan, maka nilai konduktivitasnya semakin baik. Yang terakhir, daya hantar panas tinggi. Sebagian besar bahan logam memiliki daya hantar panas yang tinggi, sehingga dapat berfungsi sebagai konduktor. Selanjutnya ada contoh-contoh benda konduktor. Nah, anak-anak udah ada yang tahu belum kenapa gambar benda tersebut bisa disebut contoh benda konduktor? Jadi, untuk benda yang pertama itu adalah wajan. Karena wajan juga merupakan benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari api. Yang kedua, setrika. Setrika dengan alas besi merupakan contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari aliran listrik. Yang ketiga, catokan rambut. Catok rambut ini adalah contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari listrik. Yang terakhir itu ada panci. Panci termasuk contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari api ke minyak goreng, makanan atau air. Berikutnya ini ada 3 fungsi konduktor. Yang pertama, material listrik yang mudah dialiri listrik. Yang kedua, salah satu material utama yang sering digunakan pada sebuah instalasi listrik. Yang ketiga, berfungsi sebagai penghantar yang mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, material konduktor yang sering digunakan. Yang pertama, kabel NYI. N adalah standar kabel with copper as konduktor. Y adalah PVC insulator. A adalah insulate wire. Yang kedua, kabel NYM. N adalah standar kabel with copper as konduktor. Y adalah PVC insulator. M adalah PVC outer sheet. Yang ketiga, kabel NYY. N adalah standar kabel with copper as konduktor. Y adalah PVC insulator. Y adalah PVC outer sheet. Bagaimana anak-anak, ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.